Alhamdulillah pagi yang indah cerah. Setiap pagi kita harus bersyukur bahwa kita telah diberikan kenikmatan hidup udara segar di pagi yang indah dan cerah ini. Karena itu kebiasaan saya, habis sholat subuh dan kajian agama, kemudian langsung olahraga. Kita akan ke kebun Quran. Kita lihat ada buah apa saja yang bisa kita petik hari ini. Yuk. Meskipun kita di pesantren, jangan lupa bahwa pagi itu waktu yang paling produktif. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan atau mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Karena itu waktu pagi nggak boleh tidur. Kita harus aktivitas dan menghirup udara segar ini. Oksigennya masih fresh, masih belum ada polusi, dan cuaca pagi juga menyehatkan. Kita harus sehat, berolahraga, dan kita akan lihat di kebun ada buah apa yang siap dipetik hari ini. Setiap pagi kita jalan-jalan melihat yang hijau-hijau, dan itu membuat hati kita senang bahagia. Kebetulan di kebun Al-Quran kita itu ada puluhan jenis buah-buahan, bukan hanya yang ada di Timur Tengah seperti kurma, tin, zaitun, anggur, ataupun bidara. Tapi kita tanam juga beberapa buah-buah lokal, dan itu manfaat hasilnya banyak sekali. Kita akan lihat nanti. Tapi paling enak itu memetik buah yang sudah matang di buahnya. Itu luar biasa. Beda kalau kita petik kemudian harus kita tunggu beberapa hari. Apalagi kalau dikasih karbit, beda rasanya. Jadi kita akan cari yang masih di pohonnya dan siap petik. Ini tampaknya beberapa buah sudah mulai berbuah ini. Ini namanya nanas madu. Nanas, ya bukan seperti nanas biasa, tapi rasanya manis. Karena itu disebut nanas madu. Kita cek aja yang sudah bisa dipetik mana. Ini sekitar 7-10 bulan sudah mulai berbuah, siap dinikmati. Banyak ini. Bagi sahabat yang ingin menikmati, silahkan ke pesantren Al-Mawaddah. Kayak gini contohnya. Kalau udah kuning kayak gini, bisa dipetik ini. Tinggal nunggu 2-3 hari, dinikmati. Rasanya manis banget. Nah, apalagi kayak gini. Jadi tanda kalau sudah matang, itu sudah ada semburat kuningnya. Tapi tadi yang saya sampaikan, paling nikmat itu metik buah yang matang di pohonnya. Kita cari. Semoga ketemu. Sudah namanya nanas madu, matangnya di pohon. Oh, di sana tuh kelihatan bercahaya karena kuningnya merata. Tuh, lihat sahabat sekalian. Ini luar biasa. Tuh, dari sebelah sini, ini kuning semua. Ini namanya nanas madu matang di pohon. Rasanya luar biasa manis. Sebentar, saya ambil pisau dulu. Beberapa teman kemarin yang berkunjung ke pesantren sempat tanya ke saya, Pak, gimana cara nanam nanas? Sepertinya paling mudah nanas itu. Pertama, kelebihan nanas, dia itu tidak membutuhkan air yang banyak, sehingga dalam kemarau panjang pun dia tetap hidup. Yang ditanam apanya? Ini kita sebut namanya mahkota, atau daunnya lah ya, daun. Ini mahkota, itu yang dibuat bibitnya nanti. Bukan hanya yang di atas, di bawahnya juga ada beberapa mahkota. Tapi mudah kita sebut yang atas mahkota, bawah itu anakan. Jadi itu kita potong. Kalau mau kelihatan akarnya, taruh di air, dikasih nutrisi. Nah kemudian nanti begitu sudah ada akarnya, baru dipindah ke media tanam. Tapi langsung ditanam di tanah juga bisa. Kita petik ya.
Hati-hati karena ini mulai buahnya sampai daunnya. Nah, tuh. Jadi ini kita karena udah matang di pohon, maunya kan saya potong di batangnya. Ternyata dia udah lepas. Tuh. Oke, kita nikmati. Wah, terbayang toh rasa manisnya. Buah nanas matang di pohon, petik dari kebun sendiri. Pesantren Al-Mawaddah dengan kebun Al-Quran. Kita kupas dulu. Dari luarnya sebelum dikupas saja rasanya harum. Enak sekali. Oke. Kita di sini aja ya. Masih berada di kawasan Rumah Pangan Lestari. KRPL. Nah, harum. Kita kupas. Kita pertama ambil mahkotanya. Yang ini yang untuk jatah bibitnya nanti. Nah, nanti kita tanamnya nih. Hati-hati. Enak sekali. Nah, ini kalau kita taruh di air, kemudian airnya udah kita terisi, belum genap 1 minggu sudah keluar akarnya. Nah, itu kan enak kita. Jadi begitu ada akarnya baru kita siapkan media tanam, cepat tumbuh. Tapi kalau ini langsung ditanam di tanah, itu juga tumbuh. Gitu. Nah, dulu waktu saya kecil, itu ibu saya ngajari kalau ngupas nanas itu memang butuh kesabaran dan ketelitian. Nah, ini contoh yang kemarin kita kupas. Jadi modelnya gini. Oh, unik. Ini seni namanya, ya kan? Nah, utama menghilangkan matanya ya. Matanya yang ini bikin gatal di tenggorokan atau serak, dibuang gini. Tapi saya nggak membayangkan anak-anak muda milenial sekarang mau ngupas kayak gini. Nah, karena itu cara pertama. Cara kedua yang lebih simpel saja. Nah, bagian atasnya kita. Nah, kalau udah begini, tinggal kita potong saja. Kita belah jadi 2. Nah, jadi pastikan pesonya tajam ya. Kemudian belah lagi. Muncrat. Mantap tuh. Lagi, dibelah lagi. Nah, habis itu tinggal diginikan aja. Dibuang bagian luarnya supaya mata tadi hilang dari alas ini. No. Kalau kita lihat misalnya di rumah makan atau restoran, itu kan ada istilahnya untuk ini ya, bisa untuk puding, buat begini aja, tinggal dipotong-potong. Kita coba. Luar biasa manisnya, sesuai dengan namanya. Di tengahnya juga ini dibuang saja. Baiknya mengkonsumsi buah itu justru ketika perut masih kosong. Jadi kalau pagi-pagi gini saya dibilangin istri namanya, mau kemana mas? Saya mau sapu-sapu dulu. Apa artinya? Sarapan buah. Enak. Masih banyak di kebun, silahkan datang. Kalau hanya ngicipi gratis. Kalau banyak kita siapkan timbangan, bayar ya. Tapi bukan hanya menikmati buah segar dari kebun sendiri. Nanti kita juga mengajari masyarakat sekitar supaya di lingkungan kawasan rumah kita harus menanam. Mulai dari sayuran yang kita konsumsi sehari-hari, termasuk buah-buah segar ini sehat. Sebetulnya di Al-Mawaddah kita juga punya
namanya Balai Latihan Kerja BLK Komunitas, dan ada alat mesin lengkap sehingga semua jenis buah naga, ada mangga, termasuk nanas, itu bisa kita proses menjadi buah kaleng. Tapi tentu saja buah segar itu lebih sehat, kandungan nutrisinya lengkap sebelum dikalengkan. Karena itu selagi kita bisa menikmati buah masih segar tanpa proses, nikmati saja. Enak. Buat bibitnya dinikmati untuk buah segar atau dibuat buah kaleng, nikmat, sehat. Biasakan sebelum mengkonsumsi makanan berat kita makan buah dulu, itu sehat karena pencernaannya juga jadi sehat. Itu dulu pagi ini, nanti kita jalan-jalan lagi petik buah dengan jenis yang lain. Semoga kegiatan ini membuat sahabat saya semua termotivasi untuk menanam jenis sayur dan buah di lingkungan rumah masing-masing. Semoga bermanfaat.